Kamu belajarnya tentang apa ya? Algoritma. Bukan. Pelajaran fisika. Kimia. Berarti udah pintar mereaksikan lah ya. Iya kan? Kira-kira dari yang kamu pelajari tadi, apalah yang kamu peroleh? Oh, alat-alat laboratorium. Berarti berhubungan dengan pembelajaran kita, yaitu tentang yang namanya berpikir komputasional. Sebelum ke sana, saya absensi dulu. Ini kelasnya 10.6. Gitu ya? Baik. Saya panggilkan Amrita. Oke. Andoni. Bintang. Hadir Bu. Kristio. Citra. Rosby. Hadir Bu. Oke. Elizabeth. Hadir Bu. Emilia. Hadir Bu. Angele. Hadir Bu. Ezra. Hadir Bu. Febri. Hadir Bu. Firly. Glenn. Hadir Bu. Oke. Glenn Aliski. Hadir Bu. Helvi. Hadir Bu. Ipedro. Hadir Bu. Jelita. Hadir Bu. Kasiman. Hadir Bu. Keila. Hadir Bu. Lila. Hadir Bu. Melisa. Hadir Bu. Meliana. Hadir Bu. Oke. Mika. Hadir Bu. Neva. Octavia. Hadir Bu. Olivia. Hadir Bu. Rani. Renata. Hadir Bu. Rian. Hadir Bu. Rifki. Hadir Bu. Sania. Sandriani. Hadir Bu. Shalomita. Hadir Bu. Baby. Hadir Bu. Widya. Hadir Bu. Yemi. Hadir Bu. Oke. Kak dulu. Berpikir komputasional. Komputasional. Tapi bukan berarti kamu jadi komputer ya. Tapi yang dimaksud di sini kamu berpikir ilmiah dan dengan cepat. Konteksnya ini berpikir ilmiah. Berarti dalam berpikir ilmiah kamu bisa memecahkan masalah. Itu mengingat kembali pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang berikut. Kemarin kita bicara tentang yang namanya searching. Gitu ya, searching. Kemudian apa lagi? Searching, kemudian algoritma. Nah, di algoritma searching. Searching itu adalah mencari atau menemukan. Mencari atau menemukan. Kira-kira apa yang bikin ini tidak sambung ya? Coba kita lihat dulu. Open. Oke, baik. Jadi ini searching, kemudian algoritma. Searching itu seperti ini. Oke, kita menggunakan yang namanya web browser. Web browser itu seperti Chrome. Oke. Kemudian search engine-nya ini Google. Nah, ini bisa kita ganti. Oke, ini bisa kita ganti dari sini. Nah, bisa kita ganti dari sini. Kemudian kita masuk di yang namanya setelan di sini. Setelan bisa dilihat ya dari sana ya. Kemudian setelan ini kita klik. Kemudian kita perhatikan di sini. Oke. Nah, di sana ada yang namanya mesin telusur di sini. Search engine atau mesin telusur. Oke. Nah, perhatikan ada Google. Ini kita ubah. Nah, berarti search engine itu di sini yang disediakan ada Google, ada Yandex, ada Microsoft of Bing ya. Kemudian Yahoo, ada DuckDuckGo. Nah, ini yang diberikan langsung nempel di sininya. Tapi ada beberapa yang ibu nggak tekankan ke kalian. Contohnya Yandex nggak usah sering-sering dibuka. Kemudian DuckDuckGo nggak usah sering-sering dibuka. Kenapa? Karena ini terlalu bebas. Kadang dia mengandung yang namanya situs yang tidak aman, sehingga nggak baik. Yang nggak perlu ditonton bisa muncul di sana.
Oke, contoh kita ganti dengan Yahoo Indonesia. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi dengan mereka. Nah, di sini kan udah langsung berubah, nggak ada lagi Google-nya kan? Nah, di sini juga telusuri Yahoo Indonesia. Baik, saya minta dulu satu orang yang rela kemari untuk mengubahnya. Tadi udah Ibu ajarin kan? Udah Ibu tampilkan. Kamu saya arahkan kemari untuk mengubahnya. Terserah, ayo kemari. Kalau salah Ibu ajarin. Ayo, silakan. Nggak usah takut. Sekarang nggak ada yang kurang dari kamu kalau salah. Kalau salah berarti memperbaiki. Ayo, hitungan 2. Siapa yang mau? Silakan. Nah, keduluan dia. Dari mana tadi Kak? Siapa namamu? Saniar. Oke, kita perhatikan. Oke, titik 3. Nah, Stellan, good. Oke, kemudian kita ganti jadi Yandex contohnya. Ya, silakan klik. Baru jadikan default. Silakan buka yang baru, jendela baru. Oke. Nah, kalau di Yahoo tadi kan di sana telusuri dengan ya Yahoo. Kalau sekarang nggak muncul dia. Nah, sekarang coba kita ganti dengan yang lain. Siapa lagi mau coba? Kasih aplaus buat saya. Siapa lagi yang mau? Yang lain? Silakan. Coba lihat teman, aku mau gitu loh. Oke. Kemudian Stellan. Kemudian, oke, good. Baru diubah ke Google. Atau ke DuckDuckGo, coba DuckDuckGo. Kalau Google udah biasa kita lihat ya. Oke, kemudian ganti tabnya. Oke, apa yang dihasilkannya kita lihat ya. Koneksi Anda tidak pribadi. Oke, berarti DuckDuckGo itu harus VPN ya. Iya kan? Harus menggunakan koneksi pribadi. Sementara Ibu menggunakan koneksi publik. Oke. Kemudian siapa lagi? Kasih aplaus buat si siapa lagi? Silakan. Nah, kembalikanlah ini menjadi yang namanya Google. Nah, sekarang kesimpulannya kita mengganti siapa ini? Search engine atau mesin telusur. Setelan ke bawah. Terus. Ada setelan? Oke. Kemudian kemana lagi? Mesin telusur. Baru ubah. Baru Google. Baru jadikan default. Oke, buka tab baru. Udah kembali ke Google-nya? Siapa yang belum paham? Paham semua? Paham. Nah, karena kita sudah paham semua, kasih aplaus buat kita. Nah, sekarang ini kita masuki dengan menelusuri. Perhatikan ya, di mesin telusur ini nanti atau di jendela penelusuran ini kita melihat di sini ada yang namanya back. Ini tombol back. Kenapa tidak aktif dua-dua? Karena kita belum mengerjakan apa-apa. Oke, di sini back. Ini back ini kembali ke halaman sebelumnya. Sementara yang ini forward, maju ke halaman selanjutnya. Satu halaman setelah halaman yang sedang tampil. Oke. Kemudian ini apa fungsi ini? Ini refresh ya, mengulangi koneksinya, mempercepat penelusurannya. Kemudian ini adalah address bar. Address bar ini berisi tentang yang namanya alamat website yang kita gunakan untuk menjelajah. Nah, di sini adalah papan penelusuran.
dari mesin penelusur. Papan penelusuran dari mesin penelusur. Kemudian yang berikutnya, di sini ada penanda untuk Gmail. Jadi kalau kita mau buka email di sini. Jadi Ibu tekankan nanti setelah pembelajaran ini kamu semua punya email. Nah, contoh. Ini tidak ada dikatakan harus punya HP. Oke, tapi gimana caranya? Kamu bisa berkolaborasi dengan temanmu untuk membuat email. Jadi seandainya temanmu punya HP, kamu buat emailnya di HP temanmu dulu. Oke, baru kamu punya email. Jadi jangan ada yang merasa tidak nyaman, aku tidak punya. Jangan, karena kita di sini bekerja sama. Kemudian kita cari untuk searching. Contoh, sebuah masalah itu harus dicari. Dicari apa penyebab masalahnya. Satu. Yang kedua, apa pemecah masalahnya. Oke, sehingga kita kalau tahu mencari pemecah masalah, kamu bisa dianggap tangguh. Oke, kita buat. Masalahnya adalah kenapa aku harus berkeringat. Kan gitu. Berarti kita cari keringat. Oke, kita ketikkan di sini. Boleh di sini, di atas, atau di sini. Keringat. Oke, nah keringat. Kemudian kita enter. Oke, nah di sini nanti muncul hasil-hasilnya. Perhatikan ya, saya back-kan. Karena sudah terbuka ini, maka ini aktif. Oke, kalau ini kita back, maka dia kembali ke halaman sebelumnya. Kalau kita forward, ini forward maju ke halaman selanjutnya. Nah sekarang, ini yang terakhir, aktifkah forwardnya di sana? Forwardnya aktif nggak? Enggak. Nah sekarang, kita pilih salah satu. Oke, mengenal fungsi. Oke, inilah dia muncul. Nah, muncul dia di sini. Kita baca. Nah, kalau udah kita baca, selesai. Kita dapat ilmunya. Kita cari info yang lain. Berarti mundur satu halaman sebelumnya. Back. Oke, yang kita klik di sini tadi back ini ya. Maka kembali ke sini. Nah, kita cari lagi. Oke. Nah, seperti inilah mengenai yang namanya searching. Setelah searching, baru data-data itu kita urutkan supaya kita bisa memecahkan atau menemukan solusi dan jawaban atas masalah. Nah, dalam hal ini dikenal yang namanya pengurutan. Oke. Pengurutannya itu adalah yang namanya searching. Pengurutannya ini nanti dibagi menjadi 5 kalau di bukumu kan. Yang pertama adalah bubble, sort. Yang kedua adalah insertion, sort. Kemudian yang ketiga adalah selective, sort. Dan yang keempat adalah quick sort. Dan yang kelima adalah apa ini? Merge sort. Oke, supaya kita santai dulu, kita gunakan ice breaking dulu. Sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada speaker. Oke, silakan berdiri semuanya. Cari tempat yang oke. Oke, semua kita ikuti.
Oke, nah sekarang kita udah kembali relax. Nah, kan tadi agak-agak gimana gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang di sini ada bubble sort, insertion sort, selective sort, dan quick sort. Oke, Ibu hanya memberikan ke kamu yaitu insertion sort, selective sort, quick sort. Nah apa yang mau dilakukan yang tiga ini? Kamu temukan masalahnya di bukumu, kemudian atau saya kasih soal di sini, kemudian kamu baca bukunya dan temukan pemecahannya. Paham ya? Paham? Nah, ini kita bagi dulu ya. Kita bagi pekerjaannya. Kita mulai dari sini. Hitung, Mbak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, nomor 1. Yang nomor 1, semua yang menggunakan nomor 1 berarti kamu mengerjakan yang ini. Insertion sort. Oke, paham? Kemudian nomor 2, ini nomor 1 ya. Ini nomor 2, selective sort nomor 2. Kemudian nomor 3 yaitu menggunakan quick sort. Oke, paham? Paham. Oke. Kamu kerjakan dalam waktu 5 menit dengan soal yang Ibu berikan. Ini kita mengurutkan ya, yaitu 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan. Hitungannya di 5 menit. Berarti ini 27, saya anggap dia di 30. Berarti di 35 selesai. Oke. Temanmu. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Siapa sekarang? Silakan. tadi dah. Selection sort. Berarti ini yang di tempat duduk nomor 2, selection sort. Aturannya bagaimana? Yaitu kita membuatnya di dalam tabel. Boleh di dalam tabel atau di luar tabel juga boleh. Hanya kita memahami pekerjaan kita ya. Oke, kita lihat yang dikerjakan temannya. Coba langsung dijelaskan, Mbak. Baik, di sini yang pertama seperti tadi yang insertion sort, begitu juga dengan selection sort, itu terus dulu soalnya yaitu 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini sudah ada data terurut, data yang belum terurut, dan data yang terendah. Nah, nanti kita sesuaikan sesuai dengan tahap-tahapnya masing-masing. Yang pertama, data yang terurut di sini belum ada, nanti di kolom biasanya itu di sini kolom kedua. Terus ada data yang belum terurut di sini soalnya, dan data yang terendah ini langsung aja kita jawab. Data yang terendah dari sini adalah 1. Ya udah, kita tuliskan aja di sini 1. Dan karena sudah kita dapatkan data yang terendahnya, maka kita buat di kolom kedua, yaitu data yang terurut yang sudah dapat tadi 1, berarti kita tulis 1. Dan di sini kan satunya tadi sudah dimasukkan ke dalam kotak pertama. Jadi 1 di sini gak usah lagi ditulis, langsung aja 3, 2, 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita cari data yang terendah dari 3, 2, 4, 5, 6, 7 itu yang mana? 2. Kita tulis, berarti 2 yang dipindahkan ke kolom yang ada. Terus sekali.
Nah, jadi di sini kita tulis dulu, 2-nya nggak usah lagi ditulis. 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, data yang terendah dari sini berapa? 3. Nah, kita tulis 3. Lalu kita pindahkan ke data yang terurut. 3 seperti ini. Data yang terendah dari sini berapa? 3. Udah kita tulis 3, berarti 1 dipindahkan, 2 dipindahkan, 3 juga dipindahkan. Sekarang kita lanjut ke nomor besarnya yang belum dipindahkan. Data terendah dari sini berapa? 4. Lalu kita pindahkan 1, 2, 3, dan 4. Berarti ini yang belum terurut 5, 6, dan 7. Data yang terendah dari 5, 6, dan 7 itu ada berapa? 5. Nah, lalu kita garis kaki. Dan kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di sini yang belum terurut adalah 6 dan 7. 6 dan 7 yang paling kecil yang mana? 6. Jadi ditulis 6, dipindahkan 6 ke kotak selanjutnya. Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini 6-nya sudah dimasukkan ke dalam kotak yang data terurut. Jadi yang tinggal di sini adalah 7. Jadi data yang terendah dari 7 ya 7. Kita kotakin. Dan di sini kita tulis dulu, kita pindahkan 7 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini karena sudah habis, tidak ada lagi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah dipindahkan ke dalam kotak yang terurut. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sudah pas. Berarti tidak ada lagi data yang belum terurut. Berarti kita tuliskan sebagai tanda miring ke samping. Itu menandakan tidak ada lagi data yang belum terurut, dan data yang terendah juga tidak ada lagi. Sekian, terima kasih. Oke, nah seperti itulah yang namanya si insertion sort, kemudian selection sort. Nah, kalau untuk yang namanya quick sort, siapa sekarang? Silakan Kak, di sini. Ini kita hapus dulu ya. Quick sort. Quick berarti artinya kalau ditranslate apa quick? Cepat. Berarti pengurutan cepat. Apa dasarnya kamu buat, Nak? Dasarnya ini adalah soalnya. Di sini adalah bagian besar. Itu yang artinya seperti kita berlangsung cepat. Dari kecil kita mengurutkannya hingga dari kecil hingga dari besar. Ini adalah soalnya langsung ke sini. Dan ini masuk ke 1, 2, 3, 4 hingga 7. Berarti acuannya Acuannya diambil di angka yang 4. Oke. Berarti kalau dia acuannya nomor 4, berarti yang di sebelah kiri tadi adalah terkecil dari angka 4. Kemudian di sebelah kanan adalah yang terbesar dari angka 4. Oke, itu versi kamu. Ada yang versi lain? Coba, kalau acuannya dibuat langsung angka 1, boleh nggak? Coba Kak, buat di sana. Acuannya angka 1. Oke, kalau acuannya angka 1, maka tuliskan di sini 1. Baru kita mengurutkannya dari terkecil sampai terbesar. Langsung ambil. Kalau 1, baru selanjutnya ke berapa? 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Kemudian 5, 6, 7. Oke, paham kira-kira? Nah, jadi di sini ada pivotnya, ada angka acuannya. Sama itu kayak kita nyusun buku. Kalau nyusun buku itu kan bisanya kita buat seperti ini. Oke, seperti yang namanya segitiga. Dimana kita ambil, buku yang paling panjang di dekat tembok, bisa kan? Baru selanjutnya yang paling kecil ke sebelah kirinya, boleh. Atau yang paling kecil
dekat tembok. Baru yang selanjutnya semakin besar. Atau sebaliknya, yang besar semuanya di tengah, baru yang kecil ke sebelah sampingnya masing-masing. Oke, bisa kira-kira dipahami? Oke, kasih tepuk tangan lagi. Yang dikatakan dengan pengurutan. Oke, nah sekarang kalau dikatakan dengan data ini, sekarang kita masuk ke bagian daripada struktur data. Struktur itu berarti susunan daripada data, susunan dari sesuatu benda, susunan dari sesuatu yang kita kerjakan. Contohnya, susunannya dalam bentuk tumpukan. Ada susunannya dalam bentuk susunan yang sudah rapi. Nah, dalam konteks ini bagi dua, struktur data itu ada dua. Yang pertama adalah start, dan yang kedua adalah queue. Queue atau antrian. Jadi nanti kalau kalian di kantin, kalau udah bel, keluar semua dari kelas, masuk di kantin, kalian itu bisa dikatakan queue atau tumpukan start. Saya ulangi. Kalian itu saat nyampe di kantin, kalian itu di sana saat kalian berlomba membeli, itu dalam bentuk queue atau start. Start, tumpukan. Oke? Tapi kalau bentuk antrian, datang satu, baru berbaris di belakangnya. Kan gitu? Apakah kalian melakukan hal itu? Enggak, bertimpa-timpa. Sama itu dengan kayak gini. Kita ngambil jemuran, apalagi kayak IBGS ya, pergi pagi, pulangnya sore. Jemuran ambil dari hanger, letak di situ. Besok lagi ada hanger, letak lagi di situ. Ambil besoknya lagi hanger, maka ini menjadi tumpukan kain. Kan gitu? Nah, saya mau tanya, kalau kalianlah anak ibu di rumah ibu, saat ganti baju, tak ada lagi di lemari, dari sebelah mana tumpukan ini yang kalian ambil pertama? Atas ya. Seharusnya sebelah bawah. Tapi karena kita malas, karena kalau kita ambil sebelah bawah makin berantakan nggak? Ada nggak yang marah? Ada. Jadi supaya mengamankan diri, yang kalian ambil paling atas. Nah, apa maksudnya itu? Pada konteks daripada start, ini kita bicarakan dengan yang namanya LIFO. Last in, belakangan masuk, first out. Oke, last in, first out. Belakangan masuk, pertama keluar. Pernah nggak kejadian ini terjadi di kantin? Pernah ya, kita udah ngantri dan masuk kita kan supaya nyaman ya, kita antri. Datang gitu ya. Nah, dia melakukan apa? LIFO, last in, first out. Dia kan yang diladeni duluan kan? Nah, itulah last in, first out. Kemudian kalau dia queue, ini adalah FIFO. FIFO berarti first in, first out. Kalau menurut kamu mana yang paling enak ini dijalani? FIFO. Karena kita nggak terzolimi kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihatlah buku bacaan. Kita masuk ke buku bacaannya, yaitu halaman 39. Oke, nah dengarkan. Ini lampu merah. Kalau dikatakan dengan lampu merah, ini saya ambil gambarnya.
mobil 1. Oke, perhatikan. Nah, kalau seandainya susunannya serapi ini bisa kita sebutkan dari gambar ya, kita cerita gambar ya. Kalau seperti ini adalah first in, first out. Tapi dalam kejadian yang sebenarnya menurut kamu, apakah ini first in, first out? Dalam kejadian yang sebenarnya pernah ke Siantar? Oke, ada lampu merah? Nah, kalau menurut kamu, apakah pengendara itu memang duluan nyampe di depan? Enggak. Apa yang dilakukannya? Nerobos. Oke, menerobos. Apa yang terjadi karena dia menerobos? Kekacauan kan? Nah, beda dengan yang di sini. Coba kita lihat ya. Lampu merah di Singapura. Mana yang ada nggak di sini ya? Nah, kalau di Indonesia jarang bisa kita temukan seperti ini. Oke, kecuali di kota-kota besar. Kalau seperti di Siantar, di sini mobil seperti ini, di sini nanti mobil yang besar El Dipo, kemudian di sebelah sini nanti ada truk. Oke, jadi bukan yang namanya teratur, ini nggak teratur. Nah, beda dengan yang di sini. Kalau di sini mereka satu jenis. Nah, ini pun udah ada yang menerobos. Nah, bisa dipastikan ini dengan yang ini ada yang last in, ada first out. Nah, kalau kita perhatikan di soal ini, saya minta dulu satu orang, siapa kira-kira yang bisa baca? Silakan Kak, di sana. Di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil-mobil yang datang ke persimpangan tersebut harus berhenti dulu. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan-lahan berjalan kembali dalam urutan tertentu. Manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut? Q atau start kan gitu. Nah, di sini dikatakan ketika lampu berubah menjadi hijau, kita garis bawahi dulu dalam benak kita. Semua mobil perlahan-lahan berjalan kembali dalam urutan tertentu. Nah, ini katanya dalam urutan tertentu. Kalau dia dalam urutan tertentu, ini konteks ini ya, Q atau start? Q. Antrian. Oke, karena dalam urutan tertentu. Tapi seandainya dikatakan seperti ini, ketika lampu berubah menjadi hijau, maka semua kereta berlomba mencari celah supaya berada paling depan. Kira-kira Q atau start? Start. Oke. Harus sesuai urutan. Maka dikatakan Q. Kalau dia melomba ke depan, maka itu namanya start. Nah, efek daripada start, maka terjadi kesemrautan pekerjaan. Dalam bekerja di komputer juga demikian. Kalau terjadi kesemrautan daripada pola pengiriman informasi, maka terjadilah kesalahan dalam kegiatan di komputer ini. Oke ya. Kemudian nomor 2. Ini saya minta satu orang ke depan. Silakan satu orang ke depan. Yang belum pernah? Oh, ibu yang nyuruh ya. Ini kalau disuruh ke depan harus mau. Masalah salah belakangan. Siapa yang mau? Abang yang itu. Oke, ini kita buka, hapus dulu ini. Ya. Ini aja yang dilain. Silakan kamu baca, Bang.
Yang nomor 2. Ketika menjelajah web internet, kita mengunggah sebuah browser, misal Firefox, Chrome, dan lain-lain. Terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman yang sudah kita kunjungi ke halaman lainnya, yaitu dengan menekankan tombol back dan forward. Oke. Nah, inilah dia jendela daripada Chrome. Oke. Ini jendela dari Chrome dengan search engine-nya adalah Google. Jendela Chrome dan search engine-nya adalah Google. Nah, sekarang kamu kembali, Bang. Kamu gunakan ini gak akan hancur kecuali kau lempar. Jadi gak usah takut. Lanjut. Misalnya kita mengunjungi halaman A, kemudian B, lalu C. Jika kita Oke, Kak. Nah, sekarang silakan kamu ketikkan di sini. Silakan, apa yang mau dicari dia? Kita arahkan. Metode ilmiah. Ketikkan metode ilmiah. Pakai 2 tangan. Oke, ilmiah. Oke, keren ya. Banget ya. Gak apa-apa kan? Nah, ini tadi dia mencari ke halaman A ya. Oke, ini halaman A-nya. Sekarang apa dikatakan lagi di sana, Bang? Sesudah membuka halaman A, apa yang dilakukan? Kemudian B. Nah, cari di sini. Pilih salah satu. Oke, ini sekarang dia membuka halaman B. Nah, selanjutnya apa lagi katanya? Halaman C. Silakan buka halaman C. Contohnya print. Ya. Oke, udah di halaman C, apa lanjutnya? Jika kita kemudian menekan tombol back, Tombol back, tunjukkan sama teman di sana. Mana tombol back? Tadi yang Ibu sebutkan. Mana? Oke, ini tombol back ya. Nah, tombol back, tekan dari sini. Sungguh aja. Oke, kemana dia sekarang? Ke B. Oke. Ke B ya. Ke B atau ke A ini? A. Oke. Kenapa dia langsung kembali ke A? Karena yang tadi itu bukan membuka lembar yang C, tapi membuka operasi di lembar B. Oke. Nah, sekarang pilih salah satu lagi. Jangan ini, yang lain. Oke, dia buka ini. Ini halaman ke berapa? B. Oke. Nah, halaman ke B. Nah, kita lihat. Oke, apa kira-kira? Silakan buka halaman C. Misalnya ada yang cantik di sini, kamu lihat. Buka. Oke, dia belanja coy. Oke. Nah, ini supaya dia kembali ke halaman sebelumnya, apa yang harus dilakukan? Tombol back. Silakan lakukan tombol back. Oke. Udah kembali ke B? Nah, kembali ke mana lagi? Ke A. Lakukan. Oke. Rupanya aku masih mau belanja tadi. Bagaimana caranya? Oke, tunjukkan di sana mana forward. Di atas tadi dekat back. Oke, itu forward ya. Oke, tekan dari sini, Bang. Itu back, forward. Forward. Oke. Nah, belanja. Yang mana mau belanja tadi? Oke. Bisa kira-kira? Bisa semua? Nah, itulah yang dikatakan dengan yang namanya nomor 2 ini. Yang menjadi masalah adalah menurut kamu yang kamu lakukan ini start atau kill? Hah? Start. Yang lain? Kill. Baik. Kenapa kamu katakan start? Kita harus tanya dia dulu.
Coba ya. Ini saya balikan. Oke, kembali ke sini. Saya balikkan kembali ke sini. Oke, A kembali ke 0. 0 ke A ke B kemudian ke C. Berarti ini tersusun nggak dia? Kalau dia tersusun berarti Q. Paham kira-kira? Berarti sampai kapanpun kau tidak boleh lupa dengan Q. Oke, yang lain kira-kira gimana dengan Chroma? Sama? Cobalah kau kesini. Silakan duduk. Silakan. Oke, kita suruh dia cari apa? Sekarang ini halamannya halaman 0 dulu ya. Kita cari apa dia kita suruh? Cari apa? Bunga mawar ya? Oke, mawar. Bunga mawar. Pakai dua tangan ya? Spasi. Enter. 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 Oke, halaman apa sekarang? Nah, coba geser ke atas layar ya. Oke, mana yang kita suka? Kamu suka? Coba klik mana yang kamu suka. Oke. Ini halaman B. Coba cari ke bawah. Mana lagi mau kamu suka ini lihat? Contohnya di sebelah kanan. Di sana. Silakan kamu klik. Terserah klik. Peran capung dalam mendukung budidaya. Capung dalam mendukung budidaya. Ini halaman C. Oke, berarti dari A ke B ke C. Nah, sekarang kembalikan. Oke, halaman apa ini? B. Kembalikan. Ini sekarang A. Oke, bisa kira-kira? Bisa. Oke, silakan duduk. Nah, nomor 2 clear ya masalahnya ya. Nah, baik, sekarang masuk di nomor 3. Nah, di sini dikatakan ngeprint. Saya punya printer di sini 1. Kalian 36 orang. Saya kasih komputer Apple. Komputer MacBook sama kalian satu-satu kan. Luar biasa ya orang kaya laptop kan. Nah, saya kasih satu-satu. Oke, kemudian tugasnya ibu katakan 5 menit selesai print. Bisa nggak kalian sekali tekan print? Bisa, Bu. Bisa. Menekan printnya bisa. Hanya proses untuk mencetaknya Lama. 1 by 1. Gimana caranya, Bu? Nah, ternyata di semua alat-alat komputer itu sudah didesain untuk membaca antrian. Jadi misalnya, harusnya kan dari A duluan ya. Ternyata enggak, yang memulai duluan si Andoni. Andoni duluan. Udah siap dari si Andoni, masuk ke bagian daripada si Glenn. Nah, demikian seterusnya. Jadi kalau sudah sekali print, tekan print semua. Setelah sekali print semua, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ngeprintnya 1 by 1. Keluar 1, masuk yang kedua, masuk yang ketiga, langsung otomatis dia keluar. Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu kira sampai di sini mengenai daripada searching, sorting, start, dan queue. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya mintalah satu orang ke depan menyimpulkan apa yang kita pelajari. Simple aja. Silakan. Oke, boleh. Anjay. Jadi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita dari hari ini adalah bahwa kita dapat menggunakan komputer dengan baik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, satu. Contohnya? Contohnya seperti kita membuka halaman atau mengubah mesin engine apanya, mengubah
pencariannya apa, maksudnya dari Google kita bisa ubahnya menjadi Yahoo, bisa kita ubah menjadi DuckDuckGo, seperti itu. Oke, itu aja dari kamu. Dan juga kita bisa menggunakan yang pertama ini tadi katanya ada selection sort, terus quick sort, sama satu lagi tadi insertion sort. Tuh, bisa kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam mempermudah segala urusan kita. Oke, baik. Baik, kasih tahu. Karena sudah, maka saya mintalah sedikit jawaban dari kamu. Ambil secari kertasnya. Oke, nomor 1. Oke, perhatikan gambar. Ini termasuk apa? Tuliskan. Nomor 1. Tuliskan stack atau queue. Oke, pakaian kotor tadi. Pakaian kotor sama dengan jawabanmu. Pakaian kotor sama dengan jawabanmu. Oke. Yang kedua, udah selesai sambil ditulis ya. Oke, nah perhatikan susunan di kulkas yang ini. Stack atau queue? Ulangi nomor 2. Susunan di kulkas, stack atau queue? Oke, stack atau queue? Yang berikutnya, oke, stack atau queue? Yang berikutnya, susunan buku di perpustakaan. Oke, stack atau queue? Oke, cukup. Oke, sudah? Sudah siap? Ada yang belum siap nomornya? Nomor 1 tadi ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini. Oke, kalau sudah, open dengan sebangkumu. Nah, di sini jangan kasih racun temannya ya. Bolos salah, masalah. Ya. Oke, nomor 5. Ini start atau queue? Start. Oke, koreksinya temanmu. Nomor 4, start atau queue? Queue. Oke, nomor 3, start atau queue? Queue. Oke, nomor 4, start atau queue? Start. Ini start, karena sayuran di mana-mana ya. Kemudian buah di mana-mana, harusnya buah-buah. Kemudian berwarna merah, kan gitu ya. Oke, ini start, nomor 2 start. Kemudian yang ini
Stuck. Oke, paham kira-kira? Paham. Paham. Benar kali 2. Pinjam saya. Siapa yang dapat semua? Siapa benar semua? Abnita? Masing Bu. Oh, Mersing Man. Andoni? Depannya Bintang? 80. Kristio? Masing Bu. Citra? 60 Bu. Rosby? 60. Elizabeth? 8. Emilia? Angela? 60. Ezra? 80 Bu. Febri? 80 Bu. Firly? 80 Bu. Glenn? 110. Yang kemana? 110. Oh iya. Oke. Helpi? Andini Aliski? Siapa? Glenn Aliski? 80 Bu. Helpi? 40 Bu. Pedro? 80 Bu. Jelita? 80 Bu. Kasiman? 60 Bu. Keila? 80 Bu. Lila? Nah, 60 ya? 80. Melisa? Meliana? 60 Bu. Mika? 80 Bu. Nepa? 80 Bu. Octavia? 80 Bu. Olivia? 100 Bu. Rani? 80 Bu. Renata? Renata? Hah? Rian? 60 Bu. Samuel? Samuel? Ganti Bu. Jadi Rifki. Oh, jadi Rifki tadi ya? Berapa Rifki? 60 Bu. Sania? 80 Bu. Sandriani? 40 Bu. Shalomita? 80 Bu. Feby? 80 Bu. Widya? 80 Bu. Yemi? Yemi? 80 Bu. Hah? 80 Bu. 80. Nah, dengarkan. Tadi yang ada 40-nya Sandriani, mana Sandriani? Di mana letak kesalahannya, Nak? Di nomor berapa? Nomor 1 Bu. Di nomor 1. Inilah dia nomor 1. Berarti ini stuck atau kill? Stuck. Stuck ya. Nah, ini stuck. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3. Ini kan dia udah berurutan menggunakan warna. Yang putih semua di depan, yang warnanya sendiri di belakang. Oke, baru handuknya sendiri. Baru nomor berapa lagi? 5 Bu. Nomor 5. Oke, perhatikan. Ini cicak ya susunannya. Oke, makanya dia berupa stuck. Kemudian yang lain. Di sini, di susunan kulkas. Kalau di susunan kulkas kan harusnya yang botol gitu ya. Ini kan enggak, ini ada di sini sayur. Kemudian di sini ada buah. Di sini ada buah. Di sini ada buah. Berarti ini adalah stuck, tumpukan. Paham kira-kira? Oke, itulah dulu buat hari ini. Selamat siang. Siap, siap, siap. 10, 6,